يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ya, kekufuran ya orang-orang yang di luar Islam, dan kalau mati dalam keadaan seperti itu maka kata Rasulullah SAW, masa mi'abi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani yang mendengarkan tentang kedatanganku lalu kemudian dia tidak beriman kepadaku kata Rasulullah, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ini jelas sekali ayatnya dan hadisnya. Ya, kita tidak boleh ragu. Ya. Kemudian hadirin yang sangat berbahagia, terkait dengan hadis Nabi SAW tadi yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan hadisnya hadis sahih dan ada juga hadisnya hasan. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna min qablikum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqah. Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, iftaraqu ala 72 millah, mereka pecah sampai 72 golongan, 72 kelompok. Wa inna hadhihi millah, ya, dalam riwayat lain dikatakan wa inna hadhil ummah, dan umat ini maksudnya ummatul rasul kaum muslimin, sataftariqu ala 73, akan pecah menjadi 73 kelompok. Berarti lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada ya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Umatnya Rasulullah pecah menjadi 73 golongan, lebih banyak daripada ahlul kitab. Yang menjadi perhatian kita adalah Nabi SAW mengatakan sintani wa sab'una finnar, 72 berada di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang masuk surga. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, karena ternyata perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam ini yang begitu banyak, hanya satu yang dijamin oleh Rasul akan selamat. Ya. Ketika sintain wa sab'ina dikatakan kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka, illa wahida, kecuali satu. Maka dari hadis ini diambil ulama salah satu di antara penamaan kelompok yang selamat, yaitu al-firqatun najiyah. Diambil dari hadis ini, ya, kelompok yang selamat. Karena yang 72 diancam dengan neraka dan satu yang selamat illa wahida, maka ya illa wahida ini yang selamat ini maka diambillah penamaan dengan nama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ada beberapa sinonim dari istilah al-firqatun najiyah yang disebutkan oleh para ulama kita.
Di antaranya adalah ya istilah yang lebih populer lagi daripada al-firqatun najiyah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Berdasarkan jawaban Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ya ketika sahabat bertanya pada Nabi SAW, wa ma hiya ya Rasulullah, yang mana yang selamat itu? Kata Rasulullah, hiyal jamaah, yaitu jamaah. Maka dari hadis ini ulama kita memberikan nama ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah? Karena mereka komitmen dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah at-tariq, jalan. Itu secara bahasa. Secara terminologi, as-sunnah itu adalah ma udifa ila Nabi SAW min qaulin wa amalin wa taqririn. Apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya ya as-sunnah. Dan dalam hal ini as-sunnah sama maknanya dengan al-hadis, hadis. Maka ya dikatakan ahlus sunnati wal jamaah, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan al-jamaah diidafahkan dengan sifat ya, atau disifatkan dengan sifat al-jamaah karena mereka selalu menjaga persatuan, tidak mau berpecah belah ya. Mereka menjaga persatuan di atas sunnah, di atas sunnah. Karena kenapa hadirin yang sangat bahagia, dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi, dan ya hadisnya juga adalah hadis yang hasan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Irbad ibnu Sariyah ya, beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan ya, zarafat minhal qulub, zarafat minhal uyun. Wa'adzana Rasulullah SAW mau'izatan muwaddi, zarafat minhal qulub ya. Kata Irbad ibnu Sariyah bahwa suatu ketika kami dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu nasihat yang sangat menyedihkan, sampai membuat hati kami gemetar dan mata kami mencucurkan air mata. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, usina ya Rasulullah, tambahlah nasihat itu kepada kami. Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah, saya menasihati kalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan yang kedua, setelah takwa, Rasulullah menasihati untuk taat dan patuh kepada ya, siapa yang diangkat di antara kalian sebagai pemimpin, walaupun dia seorang budak yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, ini prediksi Nabi yang terjadi sampai hari ini. Dan memang Nabi SAW mengatakan sesuatu ya tidak dengan hawa nafsu, tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara dibimbing oleh wahyu. Dan ini prediksi Nabi SAW yang pas terbukti sampai hari ini. Kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan menyaksikan perselisihan, pertikaian yang begitu banyak. Nampaknya perselisihan, pertikaian tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari, akan terjadi pada umat Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa nasihat Nabi SAW ketika terjadi peristiwa itu, terjadi perselisihan, pertikaian yang begitu kompleks dan begitu banyak? Nabi memberikan arahan
Nabi memberikan wejangan yang harus kita fahami bersama. Apa ya wejangan Nabi SAW? Apa arahan Nabi SAW? Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Gigit sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dengan gigi geraham kalian. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Pokoknya apapun yang terjadi, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian nasihat Nabi SAW yang kedua, kalau terjadi perselisihan dan pertikaian, perbedaan di kalangan kaum muslimin, kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dan waspadalah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara-perkara baru di dalam agama, maksudnya tidak ada contohnya dari sunnah Nabi SAW, kita buat-buat, kita hidupkan, kita amalkan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan tidak diamalkan oleh para khulafaur rasyidin. Ya, diada-adakan oleh orang-orang yang datang belakangan, lalu kemudian kita hidupkan. Itu yang kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara baru adalah disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang namanya kesesatan itu berada di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi, dan ya, beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Ya, hadisnya hasan dan sahih. Nah, berdasarkan hadis ini, maka penamaan ahlus sunnati wal jamaah itu diambil dari hadis ini. Ahlus sunnah, mereka berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ya al jamaah maksudnya bersatu, tidak mau berpecah belah, bersatu ya menjalankan ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dia dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Itu penamaan yang disebutkan oleh para ulama kita, diambil dari hadis ya tadi, hadis Irbad ibnu Sariyah, dan juga ya dalam ya hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, maka penamaan ahlus sunnati wal jamaah jelas. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku dan mengklaim kami adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW, bahkan sebaliknya yang dihidupkan adalah bid'ah. Ya, karena hadis itu, hadis atau sunnah, lawannya adalah bid'ah. As-sunnah lawannya adalah bid'ah. Dan kita sebutkan tadi, as-sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan atau amalan atau ya penetapan. Itu yang disebut dengan sunnah atau hadis. Nah, kebalikan daripada as-sunnah itu adalah al-bid'ah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku dan mengklaim bahwa ya dia adalah penganut ahlus sunnah wal jamaah, tapi justru ya dalam pengamalannya ya mereka menghidupkan ya amalan-amalan bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam agama, maka sebenarnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian wal jamaah selalu bersatu. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menjaga persatuan, tidak mau bercerai-berai, tidak mau bertikai. Ya. Boleh berbeda, tapi perbedaan yang memang dibolehkan kita berbeda di dalamnya. Tapi tidak boleh pecah belah, ya. Karena dikatakan al-jamaah sebab mereka menjaga persatuan di atas sunnah, ya. Maka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Itu sinonim atau penamaan kedua yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil ahlus sunnati wal jamaah dan al-firqatun najiyah, ya. Kemudian sinonim yang lain ya namanya manhajus salafis saleh,
ya, manhaj para salafus saleh. Siapa yang dimaksudkan dengan as-salafus saleh? As-salaf secara bahasa adalah orang yang mendahului kita. Ya, mulai dari orang tua bapak kita, kakek kita, itu namanya secara bahasa salafuna. Ya. Atau orang yang mendahului kita di dalam satu amalan, ya kita mengatakan huwa salafuna fi hadzal amr. Ya, dia pendahulu kita dalam masalah ini. Ya. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi, as-salafus saleh itu adalah tiga generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Itu generasi yang terbaik yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul nasi qarni tsumma alladzina yalunahu tsumma alladzina yalunahu tsumma alladzina yalunahu. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, ya, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahku, dan ya, setelahnya. 3 kali Nabi SAW menyebutkan. Berarti kurun sahabat, kurun tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan memang dalam perjalanan sejarah, ya, 3 ya, kurun pertama ini dalam Islam ini, di mana kemudian Islam masih tetap eksis. Kemurnian Islam masih terjaga walaupun mulai muncul kelompok-kelompok ya, sesat di akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tapi secara umum ya, masyarakat masih komitmen konsisten dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh terhadap kepemimpinan para sahabat. Maka ya, mereka namanya as-salafus saleh. As-salafus saleh selalu disifatkan dengan saleh, karena as-salaf, ya, kalau kita bicara salaf, hatta generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, ada di antara mereka yang tidak saleh. Generasi sahabat sebagai generasi yang terbaik. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang munafik. Itu pun tidak sedikit orang-orang munafik. Sebagai contoh misalnya di perang Uhud, Nabi SAW keluar dari Madinah ke Bukit Uhud itu dalam jumlah 1000 personil, 1000 pasukan. Lalu di pertengahan jalan keluar orang-orang munafik dan kembali ke Madinah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih 300 personil. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik saja di zaman Nabi SAW itu tidak sedikit. Ya. Orang-orang yang pura-pura memperlihatkan keislaman dirinya, tapi dalam batinnya, dalam hatinya tidak senang dengan Islam. Itu orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dari sisi amaliyah, dari sisi pengamalan, rajin salat, rajin puasa, bahkan pergi berjihad juga bersama dengan Nabi SAW. Di perang Tabuk, ya, juga ikut orang-orang munafik. Rajin salat, cuma salatnya hadirin yang sangat bahagia, kalau salat Isya dan salat subuh jarang mereka datang berjamaah. Mereka jarang datang berjamaah di waktu salat Isya dan salat subuh. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kami sangat mudah mendeteksi al-munafiqina fina, orang-orang munafik di antara kami. Kalau sudah ada di antara mereka yang sudah sering alpa salat subuh berjamaah dan salat Isya berjamaah, fa'lam annahu minal munafiqina ma'lumun nifaq. Ketahuilah bahwa dia adalah orang-orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini bukan saya mengatakan, ini saya nukilkan pernyataan Abdullah bin Abbas. Karenanya hadirin yang sangat bahagia, saya tidak tahu kira-kira apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas kalau beliau hidup di zaman kita hari ini. Nah, hadirin yang sangat bahagia, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya,
kemudian al-firqatun najiyah, dan yang ketiga adalah manhajus salafis saleh. Kenapa dikatakan manhajus salafis saleh? Karena ya mereka mengikuti manhajnya berislamnya para salafus saleh 3 generasi awal dari umat ini, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan selalu dikatakan salafus saleh karena ya ada salaf yang tidak saleh, ya, seperti orang-orang munafikin itu tidak masuk. Nah, kenapa dikatakan manhajus salaf ya atau as-salafus saleh? Karena ya mereka komitmen mengikuti ya manhaj, cara beragamanya sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka ya mereka dinisbatkan, disandarkan kepada salafus saleh, maka dikatakan salafiyun. Kalau satu orang namanya salafi, kalau banyak namanya salafiyun atau salafiyin. Maka ya semua orang Islam yang komitmen beragama berdasarkan manhaj dan cara beragamanya para salafus saleh, khususnya para sahabat, maka dia adalah salafi walaupun dia tidak mengaku sebagai salafi. Makanya pernah ada salah seorang syekh, ya, Syekh Dr. Khalid As-Sabt, ya, pernah datang ya ke Makassar dan memberikan materi pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok Al-Firqatun Najiyah atau Salafiyun adalah mereka yang komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun barangkali hidupnya di tengah hutan belantara, di bukit lereng di lereng gunung, ya Latimojong misalnya, di lereng gunung ya Bawah Karaeng. Dia seorang Muslim dan dia berislam berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia tidak tahu istilah-istilah ini, dia tidak mengerti apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu ya, salafus saleh, apa itu al-firqatun. Dia tidak mengerti itu, tapi dia faham bahwa ya kita berislam harus berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan pengamalan para Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan dia mengamalkan Islam seperti itu sesuai dengan apa yang dia pahami, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah Salafi, dia adalah Firqatun Najiyah walaupun dia tidak mengerti istilah-istilah ini. Sebaliknya kata beliau, kalau ada orang yang beragama, berislam tidak berdasarkan pada Quran dan Sunnah dan tidak berdasarkan pada pengamalan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dia faham dan dia hafal semua istilah-istilah ini dengan dasar-dasarnya, dengan dalil-dalilnya, bahkan kemudian dia dia menulis namanya dan menyebutkan misalnya Jahada Mangka As-Salafi, dia sebutkan itu di belakang namanya, tapi dia tidak beragama berdasarkan sunnah Nabi SAW, tidak berdasarkan pada metode para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka dia bukan salafi. Kata beliau, walaupun dia tidur di samping Ka'bah, kemudian dia beragama tidak berdasarkan pada Quran dan Sunnah, tidak beragama berdasarkan pada pengamalan para sahabat, walaupun dia tidur di samping Ka'bah dan dia tambah namanya di belakang setelah itu Jahada Mangka As-Salafi Al-Athari, maka dia bukan Salafi, bukan Athari, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bukan Al-Firqatun Najiyah. Jadi dari sini hadirin yang sangat bahagia kita fahami bahwa pengakuan tidak cukup, pengakuan tidak cukup, tapi lebih daripada itu adalah pengamalan. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita tidak mengklaim dan selalu mengatakan kami adalah salafiyun, kami ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita berislam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pengamalan para sahabat, maka insya Allah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah salafiyun, dan kita adalah Al-Firqatun Najiyah. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, sinonim yang lain, istilah yang lain Al-Firqatun Najiyah itu adalah selain as-salafus saleh atau manhajus salafis saleh adalah ahlul hadis, ahlul hadis atau ahlul athar. Nah,
Kenapa dikatakan ahlul hadis? Ahlul hadis bukan karena dia takhasusnya atau spesifikasinya adalah kuliah di fakultas hadis, bukan. Dikatakan ahlul hadis karena ya mereka komitmen melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan sunnah tadi, maka dikatakan ahlul hadis. Ya. Bukan orang-orang yang ya kuliah pada jurusan fakultas hadis, bukan hanya itu yang dimaksud. Tapi siapa saja dari kaum muslimin yang menjalankan sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW dalam hidupnya, maka dia dikatakan ahlul hadis. Kemudian yang lebih luas lagi, istilah yang lain namanya ahlul athar. Al-athar. Al-athar itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dan kepada para sahabat dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan takrir. Jadi pengamalan sahabat itu masuk dalam kategori athar, atharus sahabat. Dan hadis Nabi SAW juga masuk dalam kategori athar. Jadi lebih luas lagi daripada hadis. Kalau hadis ya, fokus pada ya, ucapan, amalan, dan penetapan Nabi SAW. Tapi kalau athar ini lebih luas daripada ya, hadis. Nah, oleh karena itu dikatakan juga dengan ahlul athar, ya. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlul hadis juga namanya adalah ahlul hadis, juga namanya adalah ahlul athar. Ini hadirin yang sangat bahagia, di antara beberapa sinonim penamaan yang dikenal oleh ulama kita, ya, dari kelompok yang selamat ketika 72 kelompok yang mengklaim sebagai umatul Rasul diponis oleh Nabi SAW finnar. Oleh karena itu hadirin yang sangat berbahagia, kita mestinya ya betul-betul yakin bahwa kita beragama ini berdasarkan manhaj salafus saleh atau berdasarkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul hadis. Karena selain itu ya diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesesatan dan bahkan divonis ya, min ahli nar. Maka ini yang ya, mestinya hadirin yang sangat bahagia, apalagi kita sekarang yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak ya pemahaman yang muncul, begitu banyak ya kelompok yang muncul yang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 31 dan 32, ya. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk dalam kategori orang-orang musyrikin. Siapa yang dianggap oleh Allah musyrikin? Di antaranya adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok di antara mereka bangga ya dengan kelompoknya. Ini ya masuk ya dalam kategori orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya wala takunu minal musyrikin, memecah belah agama. Ya sedikit-sedikit kita pecah ya, lalu kemudian ya perpecahan itu membuat kita bahagia dan gembira, ya, itu adalah manhaj yang ya menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tadi kita sebutkan dikatakan al jamaah karena terus mereka merajut persatuan di atas sunnah, di atas kebenaran. Maka ahlus sunnah wal jamaah hadirin yang sangat bahagia adalah orang-orang yang selalu menjaga persatuan, tidak mau pecah, tidak mau bertikai, dan tidak mau berselisih dalam persoalan-persoalan pokok di dalam agama ini. Tapi pertanyaannya, apakah bisa berbeda? Boleh bisa berbeda. Taruhlah misalnya ya, yang menjadi perbedaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya akan menjadi pecah menjadi 73 kelompok. Perpecahan di sini dalam persoalan masalah ya prinsip, masalah akidah, bukan masalah ahkam al-fiqhiyah al-furu'iyah. Ya, ingat
yang harus kita fahami ini. Ya, jadi yang namanya perpecahan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang tercela di sini adalah perpecahan dalam persoalan prinsip dan pokok agama, yaitu masalah akidah. Ya. Bukan perpecahan atau perbedaan pada masalah ahkam al-fiqhiyah al-furu'iyah, hukum-hukum fikih yang sifatnya furu'. Makanya misalnya di dalam sejarah muncul 4 madhab yang sangat populer. Sebenarnya masih banyak madhab yang lain, cuma tidak populer. Ya. Ada madhabnya Imam Al-Auza'i, ada madhab Al-Zahiriyah, tapi itu tidak populer. Yang populer itu ada 4 madhab: Hanafiyah, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hanabilah. Tapi semua madhab ini, hadirin yang sangat bahagia, perbedaannya pada persoalan ahkam al-fiqhiyah al-furu'iyah, bukan pada masalah akidah. Akidah, Abu Hanifah adalah aqidatus salaf, akidahnya adalah aqidatus salaf, aqidatu ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana Imam Malik akidahnya aqidatus salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, aqidatul firqatin najiyah. Akidah Imam Syafi'i juga demikian, dan juga Imam Ahmad. Semuanya sama dari sisi akidah, tapi berbeda dalam banyak persoalan yang sifatnya hukum fikih yang sifatnya furu'. Ya. Taruhlah misalnya macam basmalah. Pernah kita bahas di sini. Apakah basmalah itu ayat dari ayat Al-Quran atau tidak? Itu berapa pendapat dari kalangan mazhab, mazhabul Islam. Ya, beda pendapatnya mazhab Hanafiyah, beda pendapatnya Malikiyah, beda pendapatnya Syafi'iyah, dan beda pendapatnya Imam Ahmad. Dan nanti berkembang dari situ, ya, apakah dia ayat daripada ayat Quran? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dia ayat daripada surah Al-Fatihah? Berbeda lagi para ulama kita. Kemudian setelah itu, apakah ketika kita membaca Al-Fatihah kita harus membaca basmalah atau tidak? Itu semua perbedaan yang sifatnya ahkam al-fiqhiyah al-furu'iyah, yang tidak boleh kita saling menyesatkan kalau kita berbeda di situ. Ya. Kita tidak boleh saling menyesatkan dan tidak boleh memvonis orang bahwa dia bukan ahlus sunnah wal jamaah hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya fiqhiyah. Ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW perbedaan ini adalah perbedaan pada masalah pokok dan prinsip, yaitu akidah. Termasuk diantaranya adalah masalah akidah tauhidul asma wa sifat, aqidatun fil asma wa sifat, akidah tentang asma wa sifat. Bahkan saya baca penjelasan para ulama, salah satu diantara kriteria yang beliau sebutkan sebagai contoh bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, masalah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy. Karena ini perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ya. Itu baru salah satu. Tapi saya membaca tulisan-tulisan ulama itu termasuk di antara contoh yang mereka angkat sebagai contoh bahwa orang itu adalah ahlus sunnah wal jamaah kalau dia menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Kenapa mereka mengangkat contoh ini? Karena memang pergulatan sangat pertikaian dan pergulatan sangat dahsyat antara ahlus sunnah wal jamaah dan kelompok-kelompok sesat di zaman dahulu tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya sifatul istiwa. Apakah Allah itu bersemayam di atas arsy atau tidak? Kalau ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Berdasarkan apa? Dalil yang jelas dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang bersemayam di atas arsy. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu? Maka mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk perbuatan bid'ah yang oleh Imam Malik mengatakan wassu'alu anhu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak pernah sahabat
Sahabat tidak pernah mempertanyakan kepada Rasulullah bagaimana sifat Allah itu, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah turun ke langit, bagaimana Allah tersenyum. Itu tidak pernah. Tersenyum, ya tersenyum sesuai dengan kebesaran dan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin sama dengan ya senyumnya makhluknya. Bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tidak sama bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Bersemayamnya Allah di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sementara raja bersemayam di atas singgasananya sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Selesai. Oleh karena itu Imam Malik ketika ada orang yang bertanya, "Kaifa stawa Allahu 'alal arsy?" Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Imam Malik langsung marah dan merah mukanya. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah." Imam Malik mengatakan bersemayam adalah sesuatu yang maklum, difaham semua orang. Kata istiwa, apalagi orang Arab, dengan kata istiwa itu dia faham. Apa? Wal kaifu majhul. Bagaimana bentuk istiwanya Allah di atas arsy? Majhul. Tidak ditahu karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang gaib dan sifatnya juga gaib. Wa al-imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana Allah bersemayam ala perbuatan bid'ah. Nah, inilah salah satu di antara pernyataan Imam Malik dan menjadi kaidah di dalam kaitannya dengan ya kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat bahagia, karena sudah masuk waktu ya kita ya cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya menjadi tambahan wawasan kita tentang ya siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa itu Al-Firqatun Najiyah, dan mudah-mudahan kita terus berusaha untuk meniti ya manhaj ya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah atau As-Salafus Saleh, karena inilah yang dijamin oleh Nabi SAW akan selamat ketika yang lain-lainnya diancam dengan ya neraka, waliyadzubillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya